Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. آمين. Para jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir dan saat ini kita lanjutkan dengan kajian. Tentunya harapan kita semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu istiqomah dalam melakukan ibadah dan amal saleh dan semoga kelak kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini di Masjid Ad-Du'a, semoga kelak Allah juga mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Sahih Bukhari dan kita masih di Kitabul Iman. Dan malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab al-haya'u atau al-haya'i minal iman. Bab yang isinya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Al-haya', malu itu sebagian dari iman. Nah, jadi judul babnya seperti itu dan nanti hadisnya juga disebutkan tentang tema mengenai malu itu bagian dari iman. Ya. Jadi dalam agama kita, agama Islam, ya, ada satu akhlak mulia yaitu apa? Malu. Ya, malu ini salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Nah, tentu malu di sini bahasa Arabnya adalah haya di sini, bukan haya sembarangan ya. Nah, jadi haya di sini malu yang menurut ulama definisi malu di sini adalah satu watak atau akhlak ya yang mendorong seseorang untuk menjauhi hal-hal yang buruk dan mencegahnya untuk tidak menunaikan hak orang lain. Gitu. Nah, jadi malu di sini maksudnya apa? Yaitu suatu akhlak, suatu watak yang mendorong seseorang untuk menghindari hal-hal yang buruk dan mencegahnya untuk tidak menunaikan hak orang lain. Nah, jadi kalau ada orang malu maka dia pasti menghindari hal-hal yang buruk dan pasti dia akan menunaikan hak orang-orang lain. Nah, kalau dia tidak punya malu, maka dia melakukan hal-hal buruk tanpa peduli. Dan dia pun tidak peduli ketika tidak menunaikan hak orang lain. Nah, makanya malu di sini adalah malu yang positif ya. Karena malu, ya, ulama juga membagi, ada malu yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi malu-malu yang di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, itu semua yang berkaitan dengan malu yang positif. Malu yang mendorong kita untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang buruk dan mencegah kita untuk tidak menunaikan hak orang lain. Nah, karena ada malu yang negatif. Malu yang negatif misalnya malu yang membuat orang untuk berbuat baik. Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah mengatakan ya, la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu mustahyin wala mustakbir, orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi malu yang di sini adalah malu yang mazmum, yang tidak baik.
yaitu yang menghalangi orang untuk berbuat baik, misalnya untuk menuntut ilmu. Dia merasa sudah usianya sudah sepuh misalnya, atau sudah merasa punya posisi tertentu, akhirnya mau belajar dia malu. Nah, malu ini malu yang tidak baik. Beda dengan malu yang dimotivasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Indonesia juga ada yang disebut dengan malu-malu kucing ya. Malu ya, malu disebabkan karena mungkin apa? Ada yang malu karena tidak percaya diri, nah gitu. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan khojal. Terjemahnya ke bahasa Indonesia itu ya malu yang apa ya? Nah, jadi khojal lah. Jadi ada orang suruh maju menyampaikan sambutan atau apa, dia malu. Nah, malu di sini berbeda dengan malu yang dimotivasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau malu yang disuruh ngomong dia malu, suruh ini malu. Nah, ini malu yang kaitannya dengan psikologi ya. Biasanya karena tidak percaya diri kan gitu ya, atau dia kurang pengalaman dan seterusnya. Berbeda dengan malu yang akan menjadi pembahasan kita. Nah, malu yang menjadi pembahasan kita ini tadi, malu yang menjadi watak atau akhlak yang membuat kita menjauhi hal-hal yang dilarang dan juga membuat kita menunaikan hak orang lain. Jadi ini. Baik, dalam hadis ini, dalam hadis yang akan kita baca, dikisahkan di sini ya, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Nah, beliau berpapasan dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Nah, kita tahu orang-orang Ansor itu berarti orang-orang yang tinggal di Madinah ya. Sudah pernah kita singgung kalau tidak salah bahwa nama Ansor ini bukan suku ya. Ansor ini bukan suku, tapi julukan untuk para sahabat Nabi yang berasal dari Madinah dan menyambut orang-orang muhajirin. Nah, jadi muhajirin dan Ansor ini bukan suku. Nah, sukunya kalau Ansor ini biasanya kalau enggak dari Aus atau dari Khazraj. Nah, ini sukunya begitu. Begitu pula muhajirin atau muhajirun, itu bukan suku. Nah, adapun sukunya macam-macam nanti. Ada suku Quraisy, ada suku apa misalnya Hawazin atau apa gitu. Adapun untuk muhajirin dan Ansor itu julukan bagi mereka yang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun orang Ansor yaitu orang yang menyambut orang-orang Madinah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Baik. Tadi dikisahkan bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpapasan atau melewati seorang lelaki dari kalangan Ansor, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, dan laki-laki itu sedang menasehati saudaranya agar jangan terlalu malu-malu. Nah, jadi, kalau dalam riwayat lain dikisahkan bahwa saudaranya itu melakukan transaksi jual beli dan dia sedang menagih bayaran dari orang-orang. Nah, dia agak malu-malu di situ. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati bapak tadi yang sedang menegur saudaranya jangan terlalu malu-malu. Maka Rasulullah bersabda, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia. Karena malu itu sebagian dari iman. Jadi orang tadi yang menasihati saudaranya itu malu karena ada sebagian orang mungkin ketika ditagih sedang tidak punya uang atau sedang kesulitan dan sebagainya. Jadi kalau ngotot itu membuat dia malu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya malu seperti itu bagus juga. Nah, karena berangkat dari dia mungkin kedermawanan dan sebagainya, begitu ya. Nah, maka di sini Rasulullah berpesan tadi, biarkan saudaramu itu, jangan kau suruh dia tidak mempunyai malu, jangan kau suruh dia meninggalkan rasa malu, bukan. Nah, karena apa? Karena malu itu minal iman. Nah, karena malu adalah sebagian dari iman. Nah, dalam arti bahwa orang yang kayak kita ini kalau malu melakukan hal yang buruk, malu untuk tidak menunaikan hak orang lain, itu menunjukkan ekspresi dari iman kita. Nah, kita iman kepada Allah, makanya kita malu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Baik, terkait dengan malu ini ya, tadi sudah kita singgung, ada malu yang positif, ada yang negatif. Yang malu yang positif tadi jelas sudah kita katakan bahwa yaitu yang mencegah kita melakukan hal-hal yang buruk dan
mendorong kita untuk menunaikan hak orang lain. Adapun malu yang buruk, yaitu yang membuat kita tidak mau melakukan kebaikan, malu untuk mengakui kesalahan misal. Ini malu yang negatif, malu untuk menyampaikan kebenaran. Ini juga malu yang negatif. Nah, sedangkan malu yang dianjurkan tadi adalah malu yang positif. Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong kita untuk punya sifat malu. Malu kepada siapa? Yaitu pertama malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, istahyu minallahi haqqal haya. Beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat, malulah kalian wahai para sahabatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malu yang sesungguhnya. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, sungguh kami malu kepada Allah dan alhamdulillah. Nah, jadi mereka merasa kami juga sudah merasa malu kepada Allah. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan apa maksudnya. Ya. Laisa zak, bukan itu yang saya maksud, tetapi maksud saya kata Rasulullah, walakinnal istihya'a minallah, ya, haqqal haya'i, akan tetapi malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya adalah antahfadzur ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dengan semua yang ada yang ada di kepala itu. Yang ada di kepala kita apa? Ya otak kita, jangan pikiran macam-macam, Allah Maha tahu. Kemudian di kepala kita ada mata juga. Nah, mata ini kita melihat hal yang diharamkan, ya malu kepada Allah. Allah sudah ngasih nikmat mata, kita mengintip-ngintip, orang tidak tahu tapi Allah Maha tahu. Kemudian kita punya telinga, nah, ini kepala semua. Kita punya apa? Mulut. Nah, ini di sini disebutkan ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan maksudnya malu kepada Allah dengan sesungguhnya adalah hendaknya dengan apa? Menjaga kepalamu dengan yang ada di kepalamu itu. Nah, yaitu termasuk di dalamnya mendengar, sama pendengaran kita, menjaga pendengaran kita maksudnya, menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, dan menjaga pikiran kita dari hal-hal yang diharamkan. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi malu yang sesungguhnya kepada Allah adalah menjaga kepala kita dengan semua yang ada di kepala kita. Kemudian wa tahfazul batna wa ma hawa, dan menjaga perutmu dan semua yang ada di dalamnya. Nah, perut ini maksudnya perut dan rongga badan. Nah, jadi kita kalau betul-betul malu kepada Allah tadi, menjaga kepala kita dengan semua yang ada di kepala, menjaga perut kita. Nah, dalam perut kita, dalam rongga perut kita kan ada hati di sini. Jadi jangan pernah suudzon, jangan tidak bersyukur dan seterusnya, dan menjaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai ada yang masuk perut kita dengan harta yang berupa harta yang haram. Nah, tentu kita ini salah satu wujud kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada yang masuk ke dalam perut kita berupa benda yang haram atau berasal dari sumber yang diharamkan. Kemudian wa tatazakkarul mauta wal bila. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh malu kepada Allah juga hendaklah ingat kematian dan ingat hancurnya badanmu nanti di kuburan. Nah, ini jadi ingat bahwa umur kita ini terbatas. Jadi malu kalau kita terus melakukan maksiat tanpa sadar bahwa sewaktu-waktu kita akan ya, berujung pada kematian. Dan ingat bahwasanya kita mungkin sekarang gagah, tampan, apa. Nah, ingat nanti badan kita juga akan hancur juga. Nah, jadi kalau kita benar-benar malu kepada Allah tadi, kepala kita dengan semua isinya kita jaga, dan anggota tubuh yang di kepala, kemudian perut kita dan semua anggota tubuh yang ada di dalam rongga tubuh kita, ya. Kemudian hendaklah kita selalu ingat mati. Ya, ingat kematian ini tentu bukan berarti membuat kita tidak semangat hidup, bukan. Jadi orang yang ingat mati itu seharusnya membuat dia menjauhi hal-hal yang dilarang dan semangat untuk berbuat baik. Jadi orang yang ingat mati itu ya seharusnya yang ingat mati dia semangat berbuat baik dan takut berbuat buruk, kan gitu ya. Takutnya pas berbuat buruk pas mati.
Makanya kemana ada yang kita sebut Allah itu memberi kesempatan kita untuk bertobat terus. Namanya manusia itu yang manusia pasti tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khotta'un. Semua bani Adam itu pasti khotta', pasti sering melakukan kesalahan. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Yang terbaik dari orang yang sering melakukan kesalahan itu adalah orang yang selalu bertobat. Nah ini. Jadi kalau setelah bertobat meninggal, alhamdulillah. Problemnya sudah tobat, kemudian maksiat, mati. Nah ini yang repotnya di situ. Nah, ini masuknya dalam su'ul khotimah. Nah, ini. Nah, kemudian ini tadi tentang apa? Malu yang sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tadi kata Rasulullah ya, yang dimaksud kalau kamu betul-betul malu kepada Allah ya tadi. Hindari hal-hal yang dilarang, baik dengan menjaga matamu dan seterusnya, lisanmu dan seterusnya, dan anggota tubuhmu tadi. Maka itulah yang dimaksud dengan benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama malu kepada Allah. Yang kedua malu kepada orang-orang. Jadi kita ini kadang-kadang melakukan maksiat, ngumpat-ngumpat karena malu dilihat orang. Nah, ini masih mending. Nah, tentu maksiat ini hal yang negatif, benar negatif. Sehingga kita malu kalau dilihat orang, padahal Allah pasti lihat. Nah, tetapi ini tetap lebih baik daripada orang yang melakukan maksiat dan terang-terangan. Nah, tetap lebih baik orang yang melakukan maksiat ngumpet. Nah, walaupun ini negatif ya, buruk ya, tetapi ada yang lebih buruk lagi, yaitu ketika melakukan maksiat apa? Terang-terangan, ini sudah sangat buruk. Nah, jadi sudah tidak punya malu lagi. Dan orang yang melakukan maksiat terang-terangan tanpa malu, ini sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu ya. Kullu ummati mu'afa, semua umatku akan dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirun, kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan, sudah enggak punya malu lagi. Nah, jadi kemudian Rasulullah mencontohkan orang yang melakukan maksiat terang-terangan itu bukan berarti selalu melakukan maksiat di pinggir jalan, bukan seperti itu juga. Itu iya, tetapi beliau mencontohkan kejadian ada orang melakukan maksiat malam hari, sudah Allah tutupi, nggak ada yang tahu. Malah besok paginya dia cerita-cerita ke orang. Nah, jadi Allah sudah nutupi dia, kemaksiatan dia, hanya Allah yang tahu. Nah, ternyata malah dia apa? Besoknya cerita-cerita ke orang dengan bangga atau apa, pamer begitu. Nah, orang seperti ini sulit dimaafkan, sulit diampuni. Karena kemaksiatan dia yang tersebar itu bisa jadi mendorong orang lain untuk ikut melakukan maksiat, menjadi contoh. Nah ini, apalagi yang melakukan maksiat sudah betul-betul terang-terangan. Nah ini sudah repot ini. Karena akan mengganggu atau merusak lingkungan, orang akan lama-lama melihat keburukan yang terjadi secara terang-terangan, lama-lama akan menganggap itu hal yang biasa. Nah ini yang masalahnya di situ. Nah, jadi yang pertama tadi malu kepada Allah tentu, yaitu dengan cara kita menjaga anggota tubuh kita, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal yang dilarang ya. Kemudian juga malu kepada orang-orang. Kemudian juga malu kepada diri kita sendiri. Nah, ini kita malu kepada diri kita sendiri, kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan atau kemampuan untuk melakukan hal baik dan seterusnya. Nah, kok kita tidak memanfaatkan itu dengan baik ya. Jadi malu-malu seperti ini, sifat-sifat malu ini makanya mencegah orang melakukan keburukan tadi dan mendorong dia untuk menunaikan hak orang lain. Makanya banyak sekali hadis-hadis tentang fadilah, keutamaan malu ya, rasa malu ini yang positif tadi. Nah, di sini disebutkan misalnya di antara fadilah keutamaan rasa malu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya rasa malu sehingga membuat kita tidak berbuat maksiat, menghindari hal-hal yang buruk ya, membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadis innallaha azza wa jalla halimun hayyun satirun yuhibbul haya. Ya, jadi Allah juga maha pemalu dari sini ya. Nah, pemalunya Allah beda dengan kita tentunya. Tapi di sini disebutkan bahwa Allah mencintai rasa malu.
tentu malu yang mencegah kita melakukan hal yang negatif. Kemudian disebutkan juga bahwa rasa malu itu juga min sunanil anbiya wal mursalin, merupakan sikap, perilaku, watak, akhlak para nabi dan para rasul. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda ya, khamsun min sunanil mursalin. Ada 5 hal yang merupakan sunnah atau kebiasaan para rasul. 5 hal tersebut apa? Yang pertama al-haya'u, rasa malu. Nah, para rasul itu ya punya rasa malu yang luar biasa, sehingga mereka tidak melakukan hal yang negatif kan itu. Kemudian wal hilmu, para rasul itu umumnya mempunyai sifat apa? Al-hilm. Hilm itu seperti sabar ya, tapi beda. Hilm itu tidak mudah terpancing emosi. Hilm. Nah, kemudian wal hijamah tuh, para rasul dulu senang hijamah. Hijamah itu apa? Bekam ya. Nah, pengobatan, salah satu pengobatan yang sampai sekarang masih disunnahkan, dianjurkan ya, dan itu juga menjadi sunnah kebiasaan para rasul dari dulu. Kemudian wa ta'atturu, dan memakai minyak wangi. Nah, para rasul itu selain Nabi Muhammad SAW dan rasul-rasul yang lain, mereka juga kebiasaan mereka memakai apa? Parfum minyak wangi. Nah, jadi para rasul itu sudah tampan, suaranya bagus, harum. Nah, ini yang perlu kita contoh, minyak wangi ini. Kemudian wan nikah, dan sunnah para rasul itu menikah. Walaupun ada 1-2 rasul yang tidak menikah. Nah, misalnya masyhur Sayyidina Isa bin Maryam, dia mengatakan nanti setelah turun di akhir zaman akan sempat menikah juga. Nah, ada riwayat menyebutkan seperti itu. Nah, ini jadi malu ini membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita meninggalkan maksiat atau hal-hal yang buruk ya. Juga malu ini menjadi salah satu sifat para rasul. Nah, dan juga fadilahnya nih, al-haya'u miftahun likulli khair. Malu itu menjadi kunci dari semua kebaikan. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, tapi tadi ya, ingat ya, ini malu yang baik. Nah, ini sekarang ini kan zaman ini rasa malu itu semakin terkikis. Orang sudah tidak malu lagi melakukan hal-hal negatif misalnya. Sekarang ini sudah umum namanya orang melakukan suap menyuap, korupsi dan sebagainya, itu sudah. Nah, ini kan sudah umum, nggak malu lagi. Nah, ini repot. Kalau orang malu pasti dia tidak akan melakukan itu. Ada orang sudah tidak malu lagi buka aurat, joget-joget dan sebagainya. Nah, ini gara-gara krisis rasa malu, akhirnya keburukan tersebar di mana-mana. Nah, makanya salah ini disebutkan di sini, malu itu ya, mendatangkan kebaikan. Hilangnya rasa malu membuat keburukan semakin tersebar di mana-mana. Nah, di sini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW ya, juga disebutkan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nah, jadi di antara ucapan para nabi dari dulu kala yang didengar oleh para umatnya itu apa? Jika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu inginkan. Nah, jadi salah satu yang membuat orang itu berbuat seenaknya sendiri itu karena apa? Karena tidak malu. Nah, kita ini kan mau ngomong kotor malu kan itu. Mau bohong malu gitu kan. Nah, bukan hanya dosa saja, kita malu. Kita mau melakukan hal negatif malu. Nah, ini. Jadi malu itu mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang buruk tadi. Nah, maka disebutkan kalau kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu kehendaki. Terserah lakukan saja apa yang kamu kehendaki. Nah, makanya di sini sangat tegas Rasulullah SAW bersabda tadi, malu itu bagian dari iman. Artinya iman seseorang ini membuat dia punya rasa malu. Nah, jadi malu ini salah satu ekspresi dari adanya keimanan di dalam hati kita. Walaupun para ulama mengatakan begini ya, malu itu ada 2 macam. Malu yang memang sudah bawaan, ada malu yang memang ditumbuhkan. Nah, jadi ada yang malu itu bawaan. Misalnya anak kecil, dari kecil dia malu buka aurat.
Walaupun belum dididik macam-macam, kadang ada. Atau ada orang yang malu untuk melakukan hal buruk walaupun belum ada. Ini malu yang bawaan, ini yang bagus. Memang Allah sudah memberi dia bekal seperti itu. Ada yang malu memang namanya malu yang muktasab, yang ada dalam diri kita dengan adanya usaha kita. Setelah kita belajar agama, tahu ini tidak boleh, ini apa, hanya kita malu melakukan hal-hal tersebut. Nah, ini ada jadi malu, ada yang sudah bawaan, sudah fitri, sudah Allah berikan langsung pada orang. Ada memang malu itu perlu ada usaha. Jadi ada kita semakin belajar, semakin tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, akhirnya kita bisa mempunyai rasa malu tadi yang positif ya. Nah, jadi ada malu yang memang bawaan, ada malu yang perlu adanya usaha. Yaitu dengan kita apa? Semakin tahu hukum, semakin tahu mana yang boleh, mana yang tidak, membuat kita punya rasa malu yang lebih. Ya. Nah, kemudian di sini apa terkait dengan malu ini tadi fadilahnya apa banyak gitu dia. Nah, kemudian disebutkan tadi perbedaan, ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela, ada juga malu yang sebenarnya itu bukan sifat malu tapi malu yang berangkat dari tidak percaya diri. Nah, ini kaitannya dengan psikologi ya. Nah, dan ini perlu dikritik, dikurangi. Nah, ini di Indonesia saya perhatikan memang anak-anak kecil itu sering dibuat rasa malunya terlalu tinggi. Rasa malunya tentu malu-malu yang membuat dia tidak percaya diri. Ini kalau di Indonesia mungkin sopan ya, dilatih sopan, tapi kadang-kadang ada yang agak berlebihan, membuat dia kurang percaya diri. Nah ini, kadang di Indonesia terkenalnya orang Indonesia ini pinter-pinter. Orang Indonesia masyhur pinter-pinter, tapi kadang yang membuat kurang bisa maju atau bersaing dengan orang lain biasanya karena kurang percaya diri. Nah, bahasanya malu-malu. Nah, padahal malunya itu berangkat bukan karena apa-apa, tapi karena kurang percaya diri. Dan ya tadi ini hal yang sebenarnya bukan berkaitan dengan yang kita bahas, itu malu kaitannya dengan psikologi. Nah, kemudian kadang kita malu bertanya ya, malu yang negatif itu ada malu bertanya, makanya malu bertanya sesat di jalan, keseringan tanya, keterlaluan kan gitu. Jadi ada malu yang negatif, salah satunya malu bertanya tadi. Ada malu bertanya, malu mengakui kesalahan, malu untuk belajar, malu untuk menyampaikan pendapat. Ini malu yang kurang pas gitu ya. Nah, yang kurang pas. Nah, jadi dalam Islam kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk punya rasa malu, tapi tentu malu yang mahmudah tadi. Malu yang terpuji, bukan malu yang negatif gitu ya. Baik, makanya ada yang nyebut ini malu yang syar'i dengan malu yang ghairu syar'i. Yang syar'i tadi yang positif, yang tidak syar'i yang negatif gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bukan malu yang positif tadi, yang negatif ini sebenarnya berangkat dari orang yang tidak menyadari bahwa bukan malu itu yang didorong oleh Islam ya. Tapi malu yang membuat kita terhalangi melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan. Baik, kemudian ini dalam bab ini cuma ada satu hadis ya, khusus tentang malu ya. Bagaimana Rasulullah SAW di sini ketika melewati orang yang sedang menasihati saudaranya untuk jangan malu-malu, beliau langsung menegur. Nah, tentu ini memang Rasulullah SAW ya, salah satu risalah beliau beliau ini jika Rasulullah mendiamkan orang melakukan sesuatu berarti hal itu dibolehkan. Jadi ada namanya sunnah takririyah. Kalau kita belajar sunnah itu ada namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu kalau ada sesuatu yang terjadi di depan Rasulullah SAW atau beliau mengetahui dan beliau membiarkan, maka hal itu dibolehkan. Nah, tetapi kalau ada hal yang negatif kalau ada hal yang negatif, maka pasti beliau akan menegurnya. Nah, jadi kalau orang tadi menasihati saudaranya untuk tidak malu-malu, Rasulullah kalau langsung negur, berarti yang dilakukan orang tadi menasihati saudaranya itu bukan hal yang baik, makanya Rasulullah langsung negur.
Nah, karena kalau Rasulullah membiarkan berarti yang dilakukan laki-laki itu berarti benar. Ya. Nah, makanya dalam kajian hadis sunnah itu ada sunnah fi'liyah perbuatan, ada sunnah apa? Qauliyah yang ucapan, ada sunnah ini apa? Takririyah juga ada. Nah, sunnah takririyah itu adalah sesuatu yang terjadi di depan Rasulullah atau beliau melihat sesuatu yang terjadi dan beliau membiarkan. Maka menunjukkan itu adanya persetujuan dari beliau. Takririyah. Contohnya apa? Ya, misalnya dulu ada sahabat Nabi makan dop. Dop itu apa? Kadal gurun lah ya terkenalnya. Bukan biawak, di Indonesia itu diterjemahkan dengan biawak. Padahal biawak itu bukan dop. Biawak itu ya haram kalau dalam apa namanya, ulama mengatakan haram biawak. Karena biawak itu bertaring dan sebagainya dan dia beda dengan dop. Kalau dalam bahasa Arab biawak itu waril, al-waril, bukan ad-dop. Nah kalau dop ini makannya rumput dia. Kalau biawak makannya apa? Tikus apa gitu-gitu ya. Bahkan kalau di Arab itu ya dop ini dimakan oleh biawak. Karena dia biawak ini memang pemakan apa? Pemakan karnivora lah gitu. Nah, jadi kalau si dop ini kan dia herbivora, makan rumput-rumputan. Nah, yang halal ini apa? Dop. Tapi Rasulullah tidak pernah makan. Nah, beliau pernah diundang ke rumah sahabat, dihidangkan makanan, kemudian diberitahu, wahai Rasulullah silakan makan ini dop. Nah, Rasulullah tidak mau makan. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah apakah haram? Tidak haram, tetapi bukan apa di daerah kami tidak ada kebiasaan makan itu. Nah, jadi memang Rasulullah tidak makan, tetapi Rasulullah membiarkan. Nah, makanya di sini menunjukkan bahwa itu halal, walaupun Rasulullah tidak makan. Makanya masuk dalam sunnah takririyah tadi, karena Rasulullah membiarkan para sahabat apa makan. Nah, cuman mungkin sekedar tambahan info ya. Saya beberapa kali ketemu orang memahami dop itu adalah biawak. Makanya orang-orang di tempat kita ini berburu biawak untuk dimakan. Padahal itu beda dengan dop itu. Nah, dop itu apa? Kita nyebutnya apa ya? Ya kadal, tapi adanya di gurun sana. Adapun biawak beda lagi. Biawak itu binatang ya buas dia sebenarnya kan. Nah, dia makannya tikus, ular dan sebagainya. Nah, dan bahasa Arabnya pun beda. Tadi kalau dop itu al-waril ya. Nah, kalau dop ini ya dop. Nah, karena saya ketemu beberapa ustadz ngaji kitab itu, di kitabnya diterjemahkan ad-dop itu terjemahnya apa? Biawak. Gara-gara itu dia membolehkan santri-santrinya untuk berburu biawak untuk dimakan. Nah, ini gara-gara salah apa? Penerjemahan. Salah penerjemahan. Ya karena problemnya apa? Karena problemnya dop itu tidak ada terjemahannya di bahasa Indonesia gitu aja. Tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa ini tidak ada padanannya, hanya diterjemahkan biawak dan ini mengakibatkan kesalahpahaman. Nah, ini problem bahasa lah ya, problem bahasa. Nah, ini kita bahas tentang malu sampai dop ini. Jadi apa namanya? Salah satu pentingnya belajar dan pentingnya untuk jangan sampai malu untuk belajar. Karena jadi walaupun kita selama ini mungkin sudah mengajari murid-murid kita dengan mengatakan bahwa dop itu biawak, nah, kok ada informasi ternyata beda bukan. Nah, maka jangan sampai malu untuk menyampaikan ke murid-muridnya, wahai murid-muridku dulu saya salah menerjemahkan. Ternyata yang dop itu bukan biawak. Nah, bagi yang sudah terlanjur makan, yang namanya juga nggak tahu. Nah, anggap saja itu apa? Rizki lah ya. Anggap saja itu rizki. Jadi bisa buat cerita ke orang-orang. Ternyata pernah makan biawak rasanya begini gitu. Yang penting tidak diulangi lagi kan gitu. Jadi saya coba contoh bahwa tadi ya apa namanya? Ada namanya sunnah takririyah, sunnah qauliyah, fi'liyah dan seterusnya. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia tidak kurang makanan lah ya. Tidak harus makan biawak pun kita sehat gitu. Baik. Nah, kembali ke hadis tema kita ya pada malam hari ini. Nah, temanya singkat ya, berkaitan dengan apa tadi? Malu. Nah, jadi malu. Nah, kemudian keutamaan malu tadi ya, banyak sudah disebutkan para ulama, diantaranya menjaga kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Nah, orang yang malu, punya malu, insya Allah dia akan terjaga kehormatannya, harga dirinya. Nah, di sini disebutkan gitu ya. Nah, orang yang mempunyai rasa malu yang baik,
maka dia akan terjaga marwahnya. Marwah itu apa? Muruahnya, wibawanya. Orang yang punya rasa malunya sedikit kecil sih, rasa malunya tidak baik, dia akan rusak harga dirinya, marwahnya. Jadi contoh misalnya kita ke masjid ad-du'a hanya pakai kaos oblong, itu padahal sholatnya kita sahkan gitu, karena aurat tertutup. Tapi apakah itu pantas? Tidak pantas, dan kita malu pakai itu. Nah, gara-gara malu kita memakai pakaian yang pantas. Dan ini membuat wibawa kita terjaga. Nah, kalau kita ke masjid ad-du'a dengan alasan aurat itu kan cuma lutut sampai pusar, akhirnya kita pakai kaos aja, kaos oblong misalnya, atau pakai sarung doang, dadanya kelihatan. Alasannya kan bukan aurat. Nah, ini betul bukan aurat, tetapi itu tidak patut. Dan itu orang kalau dia waras, dia malu melakukan itu. Nah, masalahnya dia malunya kurang, nah ini yang membuat dia marwah dia apa? Turun. Nah, dan dalam fikih orang seperti ini tidak bisa jadi saksi. Tidak bisa disaksi karena dia sudah tidak umum orang seperti ini. Dia tidak adil lagi bahasanya gitu. Tidak adil istilah dalam fikih, dalam hadis ya. Jadi salah satu cara menjaga marwah kita adalah ya melihat, mengikuti kepantesan gitu. Kepantesan yang ada di sekitar kita. Walaupun itu dalam agama boleh, kalau tidak pantas maka jangan kita lakukan. Nah, karena kalau kita lakukan menunjukkan kita ini orang yang rasa malunya kurang dan membuat kita marwahnya apa? Turun. Nah, ya, contohnya misalnya ada orang makan sambil nongkrong di pinggir jalan, terus ya ongkang-ongkang bisa di pinggir misalnya, ini nggak pantas, misalnya nggak pantas. Kalau kita melakukannya, ya ini membuat marwah kita turun dan membuat kita tidak pantas untuk menjadi tokoh di depan, jadi ustadz, jadi imam, kan tidak pantas. Gitu. Ini karena tadi pentingnya apa? Rasa malu. Nah, dan malu ini membuat kita terjaga kehormatan kita, kemudian membuat kita menghindari hal-hal yang diharamkan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi orang yang terjaga dari hal-hal yang diharamkan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada bab berikutnya di sini sebutkan satu hadis yang pernah kita kaji di sini kalau tidak salah ya, dalam Arba'in Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bab yang berbeda ini, masih Kitabul Iman juga, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Baik. Nah, di sini ada hadis yang berbunyi, aku diperintahkan untuk memerangi annas, orang-orang, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan seterusnya. Nah, ini hadis ini banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang. Nah, orang-orang di sini bukan seluruh manusia, bukan. Nah, tetapi orang-orang di sini adalah orang-orang musyrik Mekah dulu. Gitu. Dan Rasulullah SAW menggunakan kata uqatilu, bukan aktulu. Qatala yuqatilu itu memerangi dalam arti karena ada yang memerangi duluan, maka beliau membela diri dan membalas. Beda ya, qatala dengan qatala. Kalau qatala itu membunuh. Kalau qatala memerangi, dan itu ada pihak lawan yang juga memerangi gitu. Jadi hadis ini di sini Rasulullah SAW diperintahkan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang. Nah, orang-orang ini maksudnya orang-orang penduduk musyrik Mekah yang memerangi Rasulullah SAW. Sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya orang-orang musyrik Mekah itu yang memerangi Nabi Muhammad SAW, kalau sudah diperangi, kalau mereka kemudian masuk Islam ya, dan menunaikan sholat dan zakat, maka mereka sudah tidak boleh diperangi lagi. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW dulu, beliau juga ketika perang melawan musuh umumnya dalam rangka membela diri. Jadi orang Madinah diserang dari orang-orang musyrik, atau juga beliau pernah mengirim pasukan ke
kawasan orang-orang Romawi, nah, itu karena mereka orang Romawi itu sudah bersiap-siap mau menyerang Madinah, maka beliau menyerang. Jadi bukan beliau menyerang duluan, biasanya membela diri dan memang dalam rangka untuk melamahkan musuh yang akan menyerang duluan. Jadi Rasulullah SAW dulu berperangnya itu begitu, membela diri dan untuk mencegah serangan dari lawan. Dan buktinya beliau di Madinah dulu banyak orang-orang non-muslim. Beliau berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, bahkan beliau wafat, baju perang beliau tergadaikan di tempat orang Yahudi, menunjukkan bahwa tidak ada pemaksaan orang untuk masuk Islam. Tidak ada orang yang tidak masuk Islam terus dibunuh, tidak ada. Jadi yang diperangi dulu itu orang-orang musyrik Mekah karena mereka memerangi Rasulullah SAW. Dan kalau mereka setelah diperangi kok masuk Islam, ya sudah, berarti tidak boleh diperangi lagi. Nah, ini hadis yang kedua dalam bab ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian tadi kajian kita pada malam hari ini, ya, 2 hadis dari Sahih Bukhari, ya, semoga bermanfaat. Yang pertama tadi tentang rasa malu, keutamaan rasa malu yang merupakan bagian dari iman. Tentu di sini maksudnya adalah malu yang positif, bukan malu yang negatif. Kalau kita malu untuk hadir kajian, malu untuk belajar, berarti malu yang negatif. Hal yang malu positif adalah malu yang mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan yang mendorong kita untuk menunaikan hak orang lain. Kita kalau tidak menunaikan hak orang lain, kita malu. Nah, ini malu yang baik. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.